Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah ya terhadap nabi-nabi palsu. Adakah nabi-nabi yang lain bersabda seperti begitu? Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Kegagalan Anda, ya, kegagalan Anda. Itu sudah jelas aku jalan dan kebenaran, ya. Ada nggak nabi-nabi yang lain, Pak, yang bisa mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Ayo tunjukkan. Ada nggak selain Nabi Isa, putra Maryam? Makanya Bapak Kamaludin buka hati, ya, buka hati, jangan tutup hatimu. Ya, makanya di dalam firman Tuhan mengajarkan kami, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah ya terhadap nabi-nabi palsu. Dalilnya ada. Ya, Nabi Muhammad juga menunjukkan jalan, tapi kami tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi menyembah Allah yang menjadi tujuan jalan itu, gitu. Apa yang ditunjuk jalan itu oleh Nabi Muhammad, nah itulah tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri sebagai tujuan. Nah, Anda hanya menyembah jalan, ya, tidak menyembah tujuan. Itu harusnya Anda menyembah tujuan, jangan menyembah jalan. Jalan itu ya hanya jalan, media. Begitu. Kamu ngomong mana dalilnya? Tuh ada tuh. Nabi Muhammad pernah ngomong seperti itu, dalilnya tuh di bawah tuh, lu baca tuh. Nah, sesuai dengan pengakuan Anda, Pak, bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus. Ada tuh banyak orang-orang dari teman-teman Bapak yang telah mengakui kepada saya. Waduh, Bapak ini. Makanya Pak, buka hatimu Pak ya. Jangan tertutup terus. Ya, selagi Bapak bisa berkata-kata, selagi Bapak bisa bernafas, mendapatkan keselamatan yang kekal, yang bukan 70 bidadari ketika masuk surga, inilah waktunya Bapak. Surga yang nyata Bapak harus temukan. Bukakan hatimu. Kalau Nabi Isa sama dengan Yesus, berarti Nabi Isa yang perspektif di Al-Quran itu adalah seorang nabi, utusan, seorang hamba yang dibentuk di dalam rahim Maria. Quran surat Ali Imran ayat 3 kalau nggak salah. Sama. Berarti dia itu ciptaan. Ya harus legowo. Kalau kamu mempercayai Isa di dalam Al-Quran, ya kamu harus mempercayai bahwa Isa itu adalah ciptaan. Rasulullah, Nabiullah, Nabinya Allah, Rasulnya Allah. Sama posisinya seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Makanya Pak, pelajari dengan benar, ya, teliti lagi. Ya, tujuan itu karena tidak ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan seperti itu, Pak. Ya, tidak ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan seperti itu. Itu tujuan. Dan dia katakan, ikutlah aku. Adakah nabi-nabi yang lain bersabda seperti begitu? Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Makanya Bapak buka hatimu. Jangan keraskan hatimu, Pak. Lah, itu aku udah share ayatnya.
ente kan tadi ngomong, mana nabi yang lain ngomong seperti itu? Tuh, aku udah kasih share ayatnya, Quran surat Al-An'am tuh. Dengan hadisnya ada langsung sekalian. Biar lengkap gitu. Bahkan lebih lengkap, lebih real daripada apa yang diucapkan Yesus. Itu Nabi Muhammad. Katanya kamu minta dalil, mana dalilnya tuh dalilnya. Ayo lu mau ngomong apa sekarang? Itu kan menurut kitab Anda dari Arab. Makanya Bapak telusuri, baca dulu mana yang duluan ada di Arab itu, Al-Quran atau kitab, ya. Nah, terus dia katakan di situ, wa innahu, sesungguhnya dia Isa Al-Masih putra Maryam. Inilah jalan yang lurus, ikutlah aku, jangan ragu-ragu. Jalan yang lurus itu, Pak, ya, dia katakan ikutlah aku. Pertanyaannya di situ, ada enggak nabi-nabi yang lain yang berani bersabda seperti demikian? Dalilnya, mereka bersabda seperti demikian. Makanya Bapak mikir, pelajari lagi, ya, buka hati lagi, Pak. Tadi kamu minta dalil, ya kan? Tadi kan kamu minta dalil menyamakan Yesus dengan Isa. Mana dalilnya nabi yang lain? Berarti perspektifnya Al-Quran kan? Kamu kan tadi menantang, mana dalilnya, mana dalilnya, ayatnya. Tuh ayatnya udah saya share, ya, perspektif Isa gitu loh, ya, sama Yesus. Karena Yesus juga dibentuk di dalam rahim Maria sebagai ciptaan gitu loh. Kamu katanya minta dalil, kamu ngomong sekarang gak masalah kitab. Kitab yang duluan mana kitab yang duluan? Kitab duluan berbahasa apa coba? Sekarang saya tanya, Yesus berbahasa apa ketika bersabda? Ayo. Dia orang mana sih? Orang Yunani? Orang mana dia? Ini kitabmu harus dipertanyakan ini. Masa Yesus orang Aram, orang Israel ngomongnya Yunani, bersabda dengan bahasa Yunani? Mikir aja sendiri. Karena apa? Rasul-rasul yang diutus itu ya di dalam Al-Quran sudah jelas diutus kepada kaumnya dengan berbahasa kaumnya. Sekarang kamu saya analoginya begini, sekarang kamu utus ya ke daerah umpama ke daerah Jawa Barat, ya, sedangkan kamu orang Jawa Barat, kamu mau pakai bahasa Batak. Orang Jawa Barat kan pelangap-pelongo, nggak ngerti itu. Otomatis yang diutus pasti orang Jawa Barat juga. Karena Pak yang ngerti bahasa daerahnya gitu loh. Itulah jawaban untuk ente. Ente tadi ngomong nantang. Mana dalilnya? Setelah saya share, ente ngeles. Gimana sih? Anda harus mengetahui dulu, ya, siapa yang mengangkat Muhammad itu adalah Nabi, Pak. Siapa nubuat yang bernubuat tentang kedatangan Muhammad itu adalah Nabi. Bapak harus telusuri itu dulu. Ya, ada enggak nubuat dari nabi-nabi sebelumnya? Ya, Anda harus mempunyai dasar dulu, dasarnya, sejarahnya. Ya, kalau Bapak tidak mempunyai dasar sejarahnya, fondasinya, maka Bapak gagal memahami semuanya. Ya, gagal. Dan dia tidak pernah mengatakan seperti begitu. Wa innahu, sesungguhnya dia Muhammad, ya, putra ini contohnya, ya, inilah jalan yang lurus, ikutlah aku, jangan ragu-ragu. Ada enggak seperti demikian? Waduh, makanya Bapak banyak pelajari sejarah dong. Telusuri dasarnya, pondasinya apa. Yang angkat Nabi Muhammad sebagai nabi, ya Allah, Rasulullah.
itu maksudnya, bukan Rasulullah. Rasulullah itu Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah gitu maksudnya. Allah sendiri yang mengangkat, gimana? Masalah ente yang percaya atau tidak ya terserah. Itu hakmu. Kamu tadi nantang dalil, mana dalilnya? Sekarang setelah saya share dalilnya kamu ngeles. Mana Nabi yang mengatakan seperti Yesus? Itu buktinya Nabi Muhammad ada. Kamu ngeles nggak percaya, sedangkan kamu mempercayai Isa dalam Al-Quran, kan bingung. Standar ganda itu namanya. Ente mengakui Isa di dalam Al-Quran, setelah saya share ayat Al-Quran yang menyatakan persis sama seperti yang dia ucapkan Yesus, kamu ngeles. Nah disinilah ya otakmu itu nggak jalan gitu loh. Ya itu bukan dalilnya yang menyamakan seperti yang saya katakan, Pak. Tujukan seperti teksnya itu. Ya, tujukan seperti teks yang saya sampaikan tadi di atas. Dengarkan fans saya. Ya, dengarkan fans saya. Iya, kamu kan tadi ngomong wainahu, udah jelas kan kamu mengutip Al-Quran kan? Ya, walaupun kamu tidak jelas ini Al-Quran ayat apa yang kamu kutip. Berarti konsepnya, ya, konteksnya itu adalah jalan yang lurus. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan jalan yang lurus. Saya udah kasih share ayatnya. Mau berapa dalil kamu tentang jalan yang lurus yang disabdakan kepada Nabi Muhammad, yang difirmankan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Kamu aja satu ayat aja udah ngeles kok itu Al-Quran, sedangkan kamu sendiri mengutip Al-Quran, kan bodoh namanya. Tolol namanya, tahu nggak? Nah, kamu belum tahu, itu kitabmu. Nah, kamu belum tahu, itu kitabmu. Ayahnya nggak tahu ya? Waduh, ya inilah kegagalan Anda, Pak. Ya, terus saya mau jelaskan lagi. Dia katakan di situ di QS 43 ayat 61. Wainau. Sesungguhnya dia Isa Al-Masih putra Maryam. Inilah jalan yang lurus, ikutlah aku dan janganlah ragu-ragu. Ada enggak nabi-nabi yang lain yang berani bersabda seperti demikian? Contoh, wainahu, sesungguhnya dia Musa, ya, keturunan inilah jalan yang lurus, janganlah ragu-ragu, ikutlah aku. Ada enggak? Atau nabi-nabi yang lain? Itu dalilnya sekarang, tujukan sama saya, bukan yang Bapak tujukan itu. Itu bukan dia, itu tidak nyambung. Di QS 43 ayat 1. Disinilah kegagalan Anda. Anda tidak mengerti dan memahami. Saya sudah kutip dalilnya tadi. Anda tidak bisa menjawab dan menjelaskan sampai di manakah Anda sudah mengikuti Nabi Isa. Ya, karena di dalam kitab Anda menjelaskan, inilah jalan yang lurus, ikutlah aku dan janganlah ragu-ragu. Ya, kamu sudah mengikuti Isa belum? Dan sampai di mana kamu mengikuti Isa? Ya, karena dia adalah jalan yang lurus. Coba. Ini Torosoki. Kita kembali lagi deh ya. Sorry nih, saya baru buka lagi nih. Masalahnya nih, HP baru tadi hang. Gini, kamu mengutip Al-Quran, inilah jalan yang lurus, yaitu Isa. Itu kan versi Isa, ya kan? Berarti yang ada di Al-Quran. Nah, saya tadi udah share dalilnya bahwa Nabi Muhammad juga sama mengutip jalan yang lurus, bahkan lebih detail, lebih lengkap daripada apa yang diucapkan oleh Isa di dalam Al-Quran. Kamu malah ngeles itu ayat Al-Quran. Nah, lu yang ngutip ayat Al-Quran, masa gue nggak boleh sebagai orang muslim mengutip Al-Quran sebagai jalan yang lurus juga buat Nabi Muhammad? Nah itu lo di sini mau lo apa gitu lo?
Mana yang lebih detail, Pak? Yang lebih detail di situ yang Bapak tulis. Ya, mana? Saya sudah baca dan dia tidak mengatakan di sini. Wa innahu, sesungguhnya dia Mr. M. Keturunan ini, janganlah ragu-ragu, ikutlah aku, ini jalan yang lurus. Ada enggak? Bapak mikir, ya? Ada enggak? Mikir, buka hati, Pak. Dodol, kamu ngomong wainahu. Ayat apa sih yang kamu mau share? Hah? Tentang Isa jalan yang lurus, emangnya itu tuh yang gue share tuh Quran surat Al-An'am. Hah? Apakah itu bukan untuk Muhammad menurut lo? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dodol. Ada, itulah jalan yang lurus. Aduh. Menurut lo, Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad dan kami umatnya, dodol. Aduh, ente ini gimana sih? Kamu mengutip wainahu. Ayat apa yang kamu kutip? Wainahu. Surat apa yang kamu kutip? Itu di Quran surat Al-An'am tuh. Aku udah share dalilnya. Sekarang lu ngomong wainahu. Ya, coba lu kutip dalilnya, share ke sini. Wainahu. Wainahu apa lu? Sok tahu lu. Nanti lu baca ya ayat teks Arabnya, nas Arabnya lu baca. Di Quran surat apa Isa ngomong bahwa dirinya jalan yang lurus yang harus disembah? Ayo, mana sini dalilnya? Lu ngomong wainahu. Apa wainahu? Kentut wainahu. Aduh, ente ini. Coba mana sini dalilnya? Share sini ayatnya. Lu ngomong wainahu. Makanya, Pak, jangan maki-maki, pelajari kitabmu dengan benar sehingga kamu tidak kewalahan seperti yang saya sampaikan. Itu baca di dalam QS 43 ayat 1. Ya. Siapa yang maki-maki? Kamu QS 43 QS share kayak gue tuh. Share kayak gue. Jangan cuman QS 43 QS 43. Ayo share coba. Kayak gue, biar kita baca bareng-bareng gitu loh. Gue bukan maki-maki. Kalau gue, nada suara gue begini gitu loh. Biar lu mikir, tau nggak? Kalau nada gue itu seperti ini, kalau berdebat gitu loh. Alah, ente gue. Makanya baca tuh kitabmu dengan benar. Dalilnya tadi ayatnya saya sudah tunjukkan. Hah? Di sini kamu nampak bukan sang debater. Kamu tidak memahami kitabmu sendiri. Ya.
kitab gue sendiri. Lu kan yang bacot, ya kan? Wa inahu QS43 tuh banyak yang mana? Lu share kayak gue. Ayo kita baca bareng-bareng. Biar lu paham, gue paham gitu loh. Kalau seandainya lu lebih memahami, coba lu pahamkan ke gue, share ke sini. Ayat berapa? QS berapa? 43 berapa? Ayam 1 nggak ada ayam 1. QS 43 ayam 1 nggak ada. Hah? Ayam 1. Pertanyaannya begini, kalau kamu lebih paham daripada kami tentang Quran diturunkan kepada siapa, ayo? Di Quran diturunkan Allah lewat Jibril, itu untuk siapa? Untuk kepada siapa, nabinya dan umatnya siapa? Itu aja dulu. Hal yang mendasar aja dulu. Kamu jangan so tahu bahwa kamu lebih memahami Al-Quran daripada kami orang-orang Islam dalam memahami Al-Quran. Sedangkan kok tahu lu juga nggak tahu Al-Quran diturunkan untuk siapa? Kepada siapa? Ayo sini, lu jangan ngomong tuh Quran surat 43 tuh ayat 1 berarti kan? Tuh sampai ayat 8 gue share. Lu baca di situ. Ayo mana QS 43 tuh apa menurut lo? Kita baca bareng-bareng gitu loh. Nggak ada QS 43 ayam 1, nggak ada. Ayam chicken maksudnya lo. QS 43 ayam 1.